Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mita Kumalasari, NIM 130119141400099 dari kelompok 6. Saya akan membuat review video tentang portal Junas Pinjerling. Tujuan pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah temu balik informasi. Tujuan umum mengakses Junas Pinjerling adalah untuk menambah pengetahuan terkait cara mengakses dan memanfaatkan portal Junas Pinjerling beserta fitur-fitur yang ada di dalamnya. Cara mengakses Junas Pinjerling. Caranya yaitu yang pertama, buka aplikasi browser, misalnya Google. Kemudian klik SSO Undip. Pilih login SSO. Kemudian pilih fitur e-jurnal Undip. Dalam fitur e-jurnal Undip terdapat 11 jurnal. Yang pertama adalah Distro, Sainderek, Scopus, EBSCOhost, ProQuiz, ClinicalKay, Emerald Insight, Comrecord, Nature, dan Pinjerling. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Pinjerling. Fitur-fitur pada tampilan awal yang terdapat dalam portal Junas Pinjerling meliputi Home, Books, Jurnal, Videos, Librarians, Sign up or login, Language, and Academic Edition. Tiga jenis kebutuhan informasi. Yang pertama adalah VIN. VIN merupakan kebutuhan informasi yang sudah terorganisir dengan baik dan user sudah mengetahui kebutuhan informasinya secara spesifik, sehingga pada portal Junas Pinjerling, user dapat memanfaatkan fitur Advanced Search pada menu setting, lalu masukkan kata kunci pada kolom-kolom yang tersedia. Yang kedua adalah MIN. MIN merupakan kebutuhan informasi yang belum terorganisir dengan baik karena adanya kebebasan mengeksplor rumus yang lebih luas, sehingga untuk memenuhi kebutuhan informasi MIN dalam portal Junas Pinjerling, user dapat menggunakan berbagai metode sistem pencarian informasi, baik as search filter dan juga browsing. Yang ketiga adalah CIN. CIN merupakan kebutuhan informasi yang terorganisir, namun user dapat menambah eksplorasi kata kunci dalam pencarian informasi, sehingga pengguna akan menemukan informasi yang lebih beragam. Sehingga pada portal Junas Pinjerling, user dapat mencari informasi yang beragam dengan menggunakan metode basic search dan melakukan browsing untuk mendapat informasi yang lebih spesifik. Recall dan Precision. Recall yaitu kemampuan sistem informasi untuk menemukan kembali butir informasi yang sudah tersimpan. Jadi kegunaannya untuk proses temu kembali informasi. Kelebihan recall yaitu dapat mengumpulkan informasi yang beragam setelah query dimasukkan oleh user. Sedangkan kekurangannya karena informasi yang dikumpulkan beragam, hal itu bisa mempengaruhi tingkat relevansi atau presisi dari information dengan kebutuhan informasi user. Contohnya yang kita gunakan dalam portal Junas Pinjerling, user dapat melakukan basic search dengan memasukkan query. Selanjutnya yaitu precision, yaitu kecocokan antara permintaan informasi dengan jawaban terhadap permintaan itu. Kegunaannya untuk menyajikan
informasi-informasi yang dikumpulkan dari proses recall. Kelebihannya, informasi yang disajikan sesuai dengan informasi yang telah dikumpulkan, sehingga tidak akan menyasar kemana-mana. Kekurangannya, tingkat relevansi antara permintaan informasi dengan informasi yang disajikan sangat beragam pada hasil proses recall. Contohnya, penggunaan dalam portal Jonas Pingerling. User dapat melakukan browsing setelah melakukan basic search untuk mengetahui tingkat relevansi antara permintaan informasi dengan informasi yang disajikan. Search tip pada search box dalam Jonas Pingerling. Untuk menspesifikkan hasil temuan koleksi yang ada, kita dapat menggunakan search tip dengan tanda petik 2. Misalnya, kita ketikkan query informasi literasi. Maka temuannya sebanyak 3.496. Kalau kita menggunakan tanda petik ini, maka akan muncul beberapa koleksi yang lebih spesifik dan lebih akurat dibandingkan tidak menggunakan tanda petik 2. Misalnya kita tidak menggunakan tanda petik 2. Hasilnya akan lebih banyak, yaitu sebanyak 108.290. Selanjutnya yaitu penggunaan browsing pada Jonas Pingerling. Browse adalah ketika seseorang mencari kebutuhan informasi dengan memanfaatkan query utama yang dimilikinya dan memasukkannya pada search box, kemudian melakukan penelusuran secara manual berdasarkan subbidang keilmuannya ataupun subjeknya. Misalnya kita itu sudah mengetahui judulnya, itu masuk ke rumun mana, maka dicari di sini. Di menu Browse by Describe itu ada biomedical, business and management, chemistry, computer science, dan lain-lain. Pada jurnal Pingerling, desain pola pencarian yang dapat digunakan adalah basic search dan advanced search. Pertama, mari kita coba menggunakan menu basic search. Sebagai contohnya, saya akan menuliskan query information literacy. Maka akan muncul kata-kata informasi literasi. Ini informasi literasi. Setelah itu kita mempersempit hasil kita yang diinginkan melalui menu yang sudah disediakan. Checklist menu include preview only content, agar koleksi yang muncul adalah koleksi-koleksi yang akan memang dapat kita akses. Di bawahnya terdapat menu content type, disiplin, subdisiplin, dan language. Dalam menu content type terdapat chapter, artikel, conference paper, reference work entry, books, protokol, reference work, dan conference proceeding. Selain itu juga terdapat menu
search by. Dalam search by terdapat relevance, tingkat kerelevansian, news first, temuan pertama, alt first, dan data published. Selanjutnya kita akan menggunakan menu advanced search. Pertama, klik menu setting. Klik advanced search. Pada menu ini kita dapat memasukkan kata kunci dengan lebih spesifik terhadap beberapa VIN yang ada kita isi sesuai dengan informasi yang kita ketahui. Terdapat beberapa VIN research seperti with all, with the exact, with at least, without the words, where the title contain. Misalnya kita mau mengetikkan query pada VIN with all of the word, yaitu informasi literasi. Dan pada VIN where the author kita masukkan Fabiola Cobra. Setelah itu kita search. Maka akan muncul 8 hasil pencarian. Dengan menu advanced search ini kita akan menemukan koleksi dengan lebih spesifik dan akurat. Pola pencarian pada jurnal Spingerling. Desain pola pencarian yang pertama adalah best first. Biasanya, mesin pencarian yang baik, dia secara otomatis menyajikan penelusuran informasi yang baik, yang relevan dengan query yang kita masukkan. Best first adalah cara sistem temu balik informasi menyajikan temuan penelusuran terbaik versi jurnal Spingerling dengan mencocokkan query yang dimasukkan pada search box. Contohnya, kita menggunakan yang basic search. Contohnya, kita memasukkan basis. Terlebih dahulu kita ketikkan query informasi literasi. Maka akan secara otomatis mengurutkan kalau kita bicara best first. Misalnya, kalau ini diurutkan berdasarkan kerelevansian antar query yang dimasukkan dengan indeks dokumen yang ditampilkan, maka kita akan menemukan pencarian sebanyak 108.290 hasil pencarian. Atau misal beberapa temuan pertama terbaik menurut portal jurnal Spingerling. Dan sebagainya, maupun berdasarkan all days first, dan yang terakhir itu berdasarkan data published. Dan teknik pola pencarian yang kedua adalah federal search. Istilah federal search berkaitan dengan upaya melakukan pencarian searching secara serempak terhadap beberapa perangkat data. Federal search adalah fasilitas yang memungkinkan kita untuk melakukan penelusuran informasi dari multiple database. Ide dasarnya adalah memudahkan orang mencari informasi. Seseorang tidak perlu mengunjungi dan mencari secara lokal di setiap pangkalan data satu persatu, melainkan melakukan satu kali pencarian atau mengajukan satu pertanyaan alias query dan menugaskan sebuah sistem komputer untuk melakukan kunjungan-kunjungan itu. Jadi, kita itu cukup menggunakan satu query, kemudian akan digunakan pada banyak database. Contohnya, federal search pada jurnal Spingerling adalah di bagian books.
book, journals, videos, dan librarians. Ini di bagian ini, books, journals, videos, dan librarians. Karena saat kita klik salah satunya akan muncul banyak database di dalamnya. Jadi ini yang digunakan Federal Search. Kita coba. Oh, maka akan seperti ini. Selanjutnya adalah pola pencarian yang ketiga adalah facet navigation. Facet navigation tujuannya sebagai guide atau bisa mengantar kita tentang informasi spesifik yang kita cari dan bisa digunakan untuk memperbaiki atau merefine query yang kita masukkan. Contohnya, kita memasukkan ke query di search box informasi literasi. Ada banyak temuan informasi, yaitu sebesar 108.290. Itu berdasarkan Newsverse. Ini berdasarkan referensi juga sama. Nah, tujuan facet navigation adalah merefine result. Bagaimana caranya? Caranya yaitu menunya ada di sebelah kiri. Ini. Itu ada menu yang namanya refine your search. Di dalam refine your search terdapat 4 bagian. Yang pertama, content type. Yang kedua, disiplin. Yang ketiga, subdisiplin. Dan yang terakhir adalah language. Misalnya, kita ingin mengerucutkan temuan kita lagi biar tidak terlalu banyak. Kita batasi hanya tertentu saja. Misalnya, dalam konten tip terdapat pilihan artikel. Kita klik. Maka yang awalnya 108.000 menjadi 44.230 dan muncul itu hanya artikel-artikel saja. Selain itu juga terdapat search by. Dalam menu search by terdapat reference, Newsverse, Altverse, data published. Kita juga data published ini kita juga mengatur waktu artikel itu. Misalnya, kita menginginkan artikel yang terbit pada tahun 2013 sampai tahun 2020. Kita submit. Maka temuannya akan menjadi 25.613. Gitu. Jadi facet navigation itu menunya ada di sebelah kiri. Pola pencarian yang keempat adalah advanced search. Advanced search memungkinkan user untuk bisa menggunakan banyak query. Di advanced search, kita bisa menggabungkan query menjadi satu formulasi. Dasarnya adalah Boolean search atau logika Boolean. Caranya, klik ikon setting, kemudian pilih advanced search. Pada menu advanced search ini terdapat beberapa fin. Misalnya, kita ingin mencari informasi literasi. Kemudian cari search. Maka ada 108.290 hasil pencarian. Dengan menu advanced search, kita dapat menemukan koleksi dengan lebih spesifik. Dengan menggunakan advanced search itu terdapat kan tadi dasarnya itu Boolean search, itu terdapat
3 kategori. Yang pertama dengan menggunakan and, or, dan not. Misal kita menggunakan or. Maka hasilnya akan berubah seperti ini. Kemudian teknik pola pencarian yang kelima adalah personalisasi. Personalisasi digunakan jika seseorang membuat sebuah akun pada menu jurnal, maka ia akan mendapatkan rekomendasi informasi yang sesuai dengan kebutuhan informasinya. Pemberitahuan mengenai informasi yang dibutuhkan biasanya dikirim melalui email. Di jurnal Spinjerling ini kita klik sign up atau login. Apabila kita belum membuat akun, kita harus membuat akun terlebih dahulu dan mengisi data dirinya. Apabila sudah mempunyai akun, kita tinggal masukkan email dan password, kemudian login. Pola pencarian yang keenam adalah pagination. Pagination sama seperti layout, yaitu bagaimana portal jurnal bisa menyediakan lembar tampilan yang membantu kita untuk menyediakan lembar informasi yang kita cari. Misalnya, kita sudah memformulasikan kata kunci, kemudian dalam kata kunci itu dapat membantu kita memilih artikel yang sesuai atau tidak. Kita menggunakan basic search. Kita ketik information literacy. Maka ini itu ada sebanyak 5.415 halaman. Misal kita mau ke halaman kedua, maka ini tuh akan berbeda dari yang sebelumnya, gitu sampai seterusnya. Selanjutnya yaitu pola pencarian yang ketujuh adalah actionable result. Actionable result itu orang mencari informasi, ketemu hasilnya. Dari hasil itu orang lain menggunakan sesuai dengan keinginannya, baik itu dibaca, dilihat, didengar maupun di-download. Misal kita mau mencari artikel atau sudah menemukan artikel, kita itu mau download artikel itu atau di sini saya akan buka artikelnya. Ini mau mendownload artikelnya, mau dilihat saja atau bisa juga dibacanya. Begitu. Jadi kesimpulannya adalah jurnal Spinjerling adalah database yang berintegrasi untuk jurnal dan buku yang diterbitkan oleh penerbit Spinjer. Tujuan umum mengakses jurnal Spinjerling adalah untuk menambah pengetahuan terkait cara mengakses dan memanfaatkan portal jurnal Spinjerling beserta fitur-fitur yang ada di dalamnya. Demikian video dari saya tentang cara mengakses jurnal Spinjerling. Apabila ada salah kata, baik yang saya sengaja maupun yang tidak saya sengaja, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.